Hai hai. Eke Debbie. Eke Elman. RT 5 Dari Studio Paris. Delman Go. Debbie dan Elman bergol. lagi di Delman Go. Aku Debbie Sahartian. Eke Emansipasi. Bolak ya. Aku jadi bingung lihat kanan kiri. Dan Sutra Adindul di Sindang yang masih hangat sekali baru pulang dari Hajah Arseti. Tetap harus dipakai ya. Karena baru pulang karena hangat banget masih 5 hari. Masih 5 hari. Masih hangat-hangatnya ya. Ini aku manggilnya sis aja ya, biar Sis, kita ya. kayak muda. Kamu boleh panggil aku manggil sis, panggil aku Oma. Uci. Iya lebih tua. Iya. Tuh Bang Desa, tua banget. Kok bisa ya, Masya Allah ya? Ada dua orang hebat ini ada di sini. Aku tuh suka ngikutin loh. Bukan dua orang hebat, orang gila. Enggak dong, gue yang hebat, gue yang gila. Oke, kita ngobrol sekarang. Arseti. Iya, Bang. Ini senior Eko loh. Oh iya. Model zaman dulu juga. Biasanya juga model. Mukanya masih cantik loh, nggak ada sedikit apapun, masih cocok Meong. Mukanya masih kecil, masih tirus. Karena Desa happy melulu. Ember. Ketawa mulu. Ember. Pokoknya segala sesuatu ketawain deh. Tapi yang berdua mirip deh, Mak. Satu DNA kayaknya kita. Oke, Arseti cerita dulu dong. Masa kecil Ye lahir besar di Mande. Masa kecilku tuh lahir di Lampung, di Krui ya, tepatnya di pesisir dekat laut gitu ya. Oh, di pesisir laut. Berarti anak pantai dong Ye. Anak pantai ke Baywatch. Baywatch. Aku mau bilang, oh mainan reggae di Liga Baywatch. Ternyata salah ya. Ya tapi menyenangkan karena tempatnya tuh cantik banget ya. Bersih gitu. SD di sana, SMP di sana, SMA baru pindah ke Jakarta. SMA 6 kan SMA-nya Emon. Iya ya. Emon. SMA 6, SMA 9, SMA 11 dulu di Bulungan semuanya. Sekarang jadi SMA 70. Oke. Cuma belum tahu kan? SMA 70 tahu. Tapi kalau yang SMA 6. Iya, terus dari SMA sana baru kemudian masuk ke modeling, aktif lah di dunia entertainment. Jadi sebetulnya sesuatu yang simple. Oh, jadi kamu dari SMA udah langsung ke modeling? Udah. Oh, Udah. Yang ngejorokin siapa sih? Sekolah di Mbak Oki, sekolah di Oki Modeling. Oh, kamu sekolah di Oki Modeling. Sis Oki, hai. Kemarin udah main-main ke sini. Udah. Oh gitu. Dari SMA kamu udah masuk Oki Modeling School Udah, itu. SMA kelas 1 masuk sekolah Oki, kemudian disalurin, kemudian mulai fokus aja di modelnya. Oh, sambil kuliah atau ngalir aja pas tamat SMA, kemudian lanjut kuliah, terus lanjut kuliah lagi. Apa sih yang apa kuliahnya? S1-nya ambil ekonomi, S2-nya ngambil administrasi publik, S3-nya ambil politik. Aduh, Desi bisa ya bagi waktunya S4-nya SL. Sis, mau nanya itu kalau S2 oke kan cuma setahun, 2 tahun. Kalau S3 itu kan kayak S1 lagi kan, terus udah gitu mesti disertasi, research. Masih bikin teori. Nah, itu gimana dos itu? Nah, tuh. Bagi waktunya. Dia juga kayak, aduh kenapa gue bisa ya? Gak ngerti juga itu kenapa gitu, mungkin karena anak-anak, suami gitu ya, mereka ngedukung kali ya. Jadi kita pikir, ya udah bismillah, pas pada saat itu pandemi juga, 5 tahun loh kuliah. S3 tuh 5 tahun, kayak S1 sebentar 4 tahun kan? Oh gitu. Susah banget. Artinya waktu Ye modeling itu
lagi kuliah, lagi S1 tuh. S1. Lagi S1. Kan hits banget tuh ya waktu Oh itu iya, ya. sama Mbak Dedi kan. Pokoknya ya sempet deh, pokoknya naik daun banget deh sebagai model kan. Naik daun ulet maksudnya sih. Iya. Apa namanya, sambil show sambil keluar negeri, sambil kemana-mana ya waktu itu show ya. Itu jalan atau Catwalk model. Beruntungnya kalau modeling itu kan dia bisa jadi foto, tapi kalau foto belum tentu Belum bisa jadi bisa. modeling, Iya, ya Mbak iya, ya. iya. Jadi model sama foto. Zaman dulu kan belum ada stripping, Ya, zaman belum, dulu ya. belum. Baru kemudian ditawarin ikut jadi presenter, mikir dulu, aduh enggak deh, fokus dulu jadi model dulu ya. Setelah ada nama image modelnya, baru ambil dunia lain gitu, baru kemudian ngambil presenter, baru kemudian syuting, baru kemudian ngisi seminar gitu. Jadi semua ngalir Mbak. Artinya kamu dengan kamu ngambil kuliah ini, kuliah itu, kamu emang dasarnya emang seneng belajar atau karena dorongan jadi kamu makin termotivasi gimana? Enggak juga, yang ngalir aja semuanya. Karena suami juga, dia juga orangnya cara berpikirnya sangat logik, anak-anak juga orangnya sangat kritis. Jadi mikir susah ya kalau komunikasi sama anak-anak kalau ibunya juga nggak sekolah gitu. Jadi lebih kepada ingin jadi madrasah aja buat anak-anak. Intinya sih lebih ke itu, kenapa sekolah lagi, karena buat bisa komunikasi sama anak-anak. biar bisa setara gitu ya, Biar bisa komunikasi setara sama 2.0 gitu ya. Karena anak-anak sekarang kan cerdas-cerdas kan, kayak dirimu kan. Enggak, aku mohon. Oh, maksudnya Oh gitu, jadi dia ngambil, anak-anak berapa orang? 3. 3. Sekarang udah remaja ya? Satu dari Akmil, kedua di UK, ketiga di Akmil, SMA. say. Akmil, Masya Allah. Yang pertama Yang tuh sis. pertama. Wow. Laki-laki. Laki-laki. Yang kedua di UK. Di UK. Yang ketiga di SMA Taruna Nusantara Magelang, perempuan. Oh iya. Kenapa Dari mengarah- sampul dia. Kenapa mengarahnya ke perwira semua tuh? Kakeknya kan tentara. Oh. Kakeknya tentara, jadi mungkin darahnya ada di situ. Dengan sendirinya kemudian dia masuk SMA Taruna Nusantara Magelang, kemudian dia daftar di Akmil, alhamdulillah sekarang di Akmil. Tapi adiknya yang nomor 2 pengennya bisnis, jadi sekolahnya di UK, Newcastle gitu. Nah, Jadi yang bisnis. cewek Perempuan pengen jadi dokter. jadi Tapi dia pengen di SMA Taruna Nusantara Magelang karena dia pengen punya yang namanya bonding dengan semua perempuan-perempuan Indonesia kan, dari Papua dan Iya, iya. Pulau Batik segala macam. Dia pengen, katanya, biar aku punya nilai value Bu, biar aku bisa tahu kebersamaan. Karena dulu dia SMA-nya di lab school, tapi dia bilang, Bu, boleh nggak aku pindah ke Magelang? Susah loh nak, gitu loh. Kamu udah ujiannya luar biasa loh, bertubi-tubi. Gak apa-apa Bu, aku coba. Alhamdulillah masuk. Sekarang naik kelas 2. Jadi nggak ada di rumah satupun Nggak ya. ada, Anak beredar, gimana ada DC ya keikut. Oke, terus kamu mulai terjun ke legislatif gitu-gitu ya? Iya. Itu berapa tahun yang udah berapa kali? Ini periode ketiga, Bismillah insya Allah September besok periode ketiga. Jadi Ini ketiga. masuk ke periode ketiga. Jadi 10 tahun yang lalu, dua periode kan udah alhamdulillah insya Allah mudah-mudahan dilancarkan selesai. Jadi mau tahun ketiga, tahun ke berapa itu? Tahun ke 15. 15. Di komisi apa tuh sis? Ganti-ganti, di awal komisi 8 terus masuk ke 10, sekarang 8 komisi apa 9, ya? perempuan, anak. Oh, iya. oke. Agama, komisi 10 pendidikan, sekarang komisi 9 kesehatan sama tenaga kerja. Oke. Nah, kita bahas sedikit masalah tadi yang pertama apa, anak-anak komisi Anak-anak 8? perempuan. Anak-anak dan perempuan. Apa yang paling besar kasus-kasusnya? Isu-isu perempuan di Indonesia dan anak-anak. Sekarang kalau kita bicara anak, perempuan, kekerasan, pelecehan gitu ya. Anak-anak umur bayi aja, umur 7 bulan aja kadang-kadang reproduksi kesehatannya itu rusak karena mungkin kakeknya Di harass lah ya, iya. sexually harass. Jadi saat ini kalau kita bicara mengenai edukasi, bagaimana perempuan, anak itu harus mereka mampu dan berani. Kalau bicara mengenai pelecehan atau kekerasan dalam rumah tangga, mereka harus berani untuk bicara. Sekarang kan ada rasa takut, malu gitu ya. Nah itu yang memang PR bagi kita semua. Jadi dengan adanya kolaborasi diri berdua ini kan luar biasa. Selain menghibur dan juga mengedukasi, menginformasikan hal-hal positif. Tapi ada nggak sih kayak akhirnya regulasi-regulasi yang dikeluarkan dari DPR, dari legislatif itu tentang perempuan, ya maksudnya tentang kayak anak-anak yang mungkin mengalami pelecehan seksual gitu. Kemarin sempat kan ada undang-undangnya, tapi sekarang karena kita masuk di Komisi 9 bicara tentang kesehatan,
pada saat pandemi kemarin bicara tentang gagal ginjal kemarin akut, obat-obatan yang salah dikonsumsi. Sekarang ini DPR lagi membuat undang-undang untuk BPOM. Jadi karena kan kita tahu bahwa gerakan masyarakat hidup sehat itu dimulai dari apa, makanan. Nah, kalau makanannya terkontaminasi racun dan lainnya, siapa yang bertanggung jawab? Makanya harus bikin undang-undang agar BPOM sendiri punya kekuatan payung hukum untuk ketika terjadi sesuatu di masyarakat. Betul. Itu berat banget kita ngobrol yang tapi aku suka, ya maksudnya yang hahihi aja gitu ya, Say. Kan kita kan nggak hahihi aja. BPOM itu benar-benar harus itu ya. Harus. BPOM itu harus kita wadahin, mereka punya payung hukum yang kuat. Iya, Sehingga betul. ketika nanti ada kayak kemarin kan ketika bicara mengenai yang gagal ginjal akut yang salah minum obat Betul. sirup itu kan Iya. disalahin BPOM, padahal kan bukan BPOM gitu. Itu siapa yang salah? Bicara produsen mungkin ya kita. Oke. Makanya ini yang kadang-kadang produsen ini ada permainan juga yang kita nggak tahu apakah dengan pemerintah, apakah dengan pelabelan atau dengan apapun atau dengan rumah sakit. Nah, ini yang kita harus buat. Kalau BPOM ini adalah badan yang memang diberikan amanah oleh pemerintah untuk menguatkan bahwa setiap apapun obat-obat yang diberikan ke masyarakat, dikonsumsi oleh masyarakat itu semua sudah safe. Oke. Jadi itu yang sedang mau Digodok sedang digodok atau udah sekarang ada? lagi bikin panja. Oke. Panja obat dan makanan. Ini kesehatan nih yang Kesehatan. yang kamu yang lagi jadi kerjaan sekarang. komisi ZT gitu. Oh, oke. Nah, terus apalagi kegiatan kamu selain legislatif itu? Kalau show-show udah nggak lagi ya, Say? Masih Mbak. Masih ya? Karena Kan itu suka kan ada udah kayak undangan-undangan iya, reuni kan? ini. Kan kayak sekarang diundang dirimu tuh seneng ketemu. Iya. Kalau nggak mak kan Iya, riwahnya nggak jelas. Iya. Tiba-tiba berangkat mau ke kantor, tiba-tiba di rumah Bu telur ini habis. Oh ini beli berapa kilo Bu? Masih ada kayak gitu kan, jadi waktu itu bagi-bagi. Ketika diundang sama Desi, aduh seneng banget, karena cepet gitu. Hiburan ya. Iya. Jadi waktu aku hubungi pertama, Desa lagi di ibadah, lagi di Mekah, lagi ibadah ikut haji ya. Ikut haji. Jadi sebulan ya saya kalau ikut haji. Enggak, kemarin aku ngambil yang 14 hari. Oke. Seharusnya sih sebulan, Iya, 14 hari. Tapi pas ditelepon beli DC, aku nggak fokus jadi. Itu suka ganggu orang ibadah aja. Enggak, ini bercanda, enggak. Mbak Devi kan bilang ya udah selesai kamu ibadah dulu, nanti Iya. selesai dari itu kita komunikasi. Kita komunikasi lagi gitu sampai akhirnya selesai. Kalau ibadah haji cerita sedikit dong. Kamu kemarin ada pengalaman nggak? Biasanya kan ada tuh Suka pengalaman ada kayak pengalaman spiritual journey-nya spiritual. gitu, Iya. perjalanan spiritual. Kalau bicara haji itu kan memang ada yang namanya intimate kita sama Allah. Iya. Jadi betul-betul fokus untuk mengeluarkan semua, ya Allah saya banyak dosa, saya banyak salah, saya hina, saya bodoh gitu. Jadi betul-betul pada saat di Arafah itu komunikasi kita sama Allah itu nyata banget dan terasa Dekat sekali. banget gitu ya? Deket banget. Dan itu panasnya waktu kemarin tuh hampir 60 derajat. Oh iya. Celsius. Nikmat ya. Kemarin aja Eka 40 di Bangkok rasanya Panas banget. Gimana kamu survive? Iya, itu gimana sih? Ya kembali lagi kalau kata orang bilang kan minta pertolongan Allah gitu ya, minta pertolongan Allah. Jadi niatnya adalah ya Allah saya kesini ingin ibadah, ya Allah Engkau kasih kekuatan. Alhamdulillah pulang dari sana tuh nggak batuk, nggak pilek gitu ya, karena memang sebelum berangkat udah prepare juga, udah olahraga, udah cek ke dokter, akupunktur juga untuk kekuatan dari dalam gitu. Jadi semua udah di preparein. Dan memang di sana tuh cara ibadahnya tuh kita itu betul-betul jalan napak tilas seperti Rasul. Jadi jalan 50 km tuh dari Mina, Musdalifah, kemudian kita ke Jamarot, kemudian kita ke Haram gitu. Jadi betul-betul langkah jalan yang betul-betul setiap hari yang Allah dulu Rasul lakukan itu kita lakukan. Tapi alhamdulillah ini ya Sis ya, bisa terjalani semua ya. Bismillah. Nggak ada sakit-sakitan, Nggak. kaki nggak pegel dikit lah ya, nggak apa-apa lah ya. Terus gak ada pengalaman apa spiritual? Iya. Eye opener gitu, kayak terbuka, oh mata batin ternyata itu gini gitu, ada nggak sih? Iya, ternyata ketika kita ada di situ kita tuh lemah banget ya ternyata. Makanya tadi juga sebelum sini bilang ke masjid gini, Pak, pokoknya mulai saat ini selalu kita kuatkan untuk yang namanya zikir pagi dan petang ya, biar aib-aib kita tuh ditutup sama Allah, karena kita ini kan penuh dosa, bodoh gitu ya. Jangan sampai aib-aib kita dibuka sama Allah tuh kemudian menjadi gibah bagi orang. Selalu minta pertolongan Allah. Jadi intinya kita ini lemah.
Kita ini bukan siapa-siapa, terus Allah tuh betul luar biasa sayang sama kita, bisa hadir di sini dalam kondisi sehat kan, itu masya Allah banget. Kayak kakakku mbakku ini kan, coba usia beliau loh masih Kayaknya dia lebih berstamina daripada aku Iya, sih. bener. Aku kayak 3 episode udah Iya, capek. dia kan enggak, belum lagi dia ngubungin teman-teman, dan auranya beliau tuh kalau ngubungin tuh semua orang oke. Iya. Yuhu, dia kan gitu. Yang kita tuh oke gitu. Jadi kayaknya dia dikasih gift sama Allah tuh untuk Iya. punya daya tarik Punya aura yang orang tuh akan senang dekat beliau. Ini buat geng gaul ya, kalau sis Debbie itu ngechat kita di grup pun kayak yuhu, udah kedengeran tuh suaranya Desa, padahal cuma tulisan. Yuhu, jadi seorang Dan yuhu. beliau itu gini loh, hatinya tuh nggak penuh punya penyakit hati, dengki ya, Santai selalu aja seneng, Desa. happy aja, mau apapun itu dia ketawa aja. Iya. Jadi kita ini kebawa gitu, Iya. ya nggak sih? Menyenangkan deh kalau ini. Tapi memang mesti begitu, Say, supaya kita tuh bawaannya jadi ceria, iya kan? Lihat dia aja udah terpana gitu. Oke, balik lagi ke Ye. Balik lagi ke Ye. Terus Ye pengen anak udah ada pacarnya belum? Nggak boleh pacaran, jangan. Oh, belum boleh. Kan di Oh, Agnia oke. juga nggak boleh kayak gitu. Bukan di agama nggak boleh. Anak-anak itu Fokus kayak dulu. enggak tipikalnya bucin. Jadi kalau Oh. dia jatuh cinta tuh jatuh cinta Iya, iya, banget. iya. Takutnya nanti dia disakitin, kecewa terus terluka. Iya. Jangan deh gitu loh. Oh gitu. Jadi kamu bilangnya gimana? Fokus aja dulu. Fokus Enggak bilang gini, kan mereka sama kita tuh deket banget. Pokoknya ibu nggak mau ya kalian punya pacar. Loh kenapa ibu? Nanti kalau kalian punya pacar, ibunya pingsan aja deh. Loh ibu pingsan? Ya ibu nggak mau pengen kalian jauh-jauh dari ibu. Pokoknya kalian deket ibu terus. Jadi mereka taunya gini, kalau ditanya neneknya, Bagas udah punya pacar nggak? Enggak. Loh kenapa? Kalau aku punya pacar nanti ibu pingsan. Mudah-mudahan mereka nggak nonton ya. Anak laki 2, perempuan 1. Anak laki ya biasanya. Aduh, nempel banget. Oh, nempel banget. Tiga-tiganya tuh, Sis. Tiga-tiganya nempel banget. Nempel banget. Apalagi kalau misal yang nomor 2, kayak kemarin janjian pulang kantor mau makan malam sama bapaknya sama adiknya. Terus kita udah datang duluan karena kan makannya di daerah Senayan dekat kantor. Kita deket banget kan. Terus tiba-tiba dibilang, "Gendis di mana sih? Bapak di mana sih? Kok ibu udah nyampe duluan?" Jadi dia tuh nggak boleh ibunya nunggu, ibunya Oh gitu. ibunya ngangkat tas tuh nggak boleh sama dia Oh, di nggak bawah. boleh. Wah, masa sweet banget. Makanya nggak boleh lah dia punya pacar nanti kok ditinggal. Iya. Terus Jahat deh. metode pendidikan seperti apa yang Ye terapkan sampai anak-anak bisa segitu ini deketnya, Aduh, Masya akrabnya Allah. sama Ye, akrab dong Iya. hitungannya. Deket lah ya. Deket gitu. Deket lah ya, deket banget malah gitu boleh dikatakan. Nggak ada sih sebetulnya, minta pertolongan Allah aja. Aku tuh selalu bilang gini, aku kan punya guru ya, guru ngaji gitu. Terus setiap ditanyain Zaiti ya, kamu mau curhat apa? Cuma nanya gini, Pak Ustadz, apa yang harus saya lakukan sebagai ibu, sebagai istri? Cuman itu aja terus, karena aku ini bodoh banget, aku tuh nggak punya ilmu untuk mendidik anak-anak. Makanya ketika ke haji kemarin cuma bilang, ya Allah kasih aku ilmu ya Allah. Aku nih lemah, aku nggak tahu apa-apa, aku bodoh gitu. Jadi aku pengen sebagai seorang ibu itu bisa menyempurnakan anak-anak untuk mereka ke depannya. Kayak tadi malam nih, habis selesai makan malam itu kan di kamar tak kumpulin Bagas, si Gendis sama Dimas ngobrol. Sayang ibu pengen begini. Terus nanya, ibu pas dia mau tidur kan nggak tega ya karena emaknya kok nasihatin ngomel. Terus nanya ke dia sambil peluk, adek, maafin ibu ya nak, kalau tadi ibu banyak ngobrol. Adek pengennya apa sih ke ibu supaya biar ibu tuh jadi ibu yang sempurna buat adek? Enggak bu, adek nggak pengen apa-apa. Adek pengen ibu tuh sayangnya jangan berkurang sama aku. Apa? Sayangnya Sayangnya jangan aja. berkurang Oke. sama aku. Oke. Emaknya semakin bombal. Sama- Ya, Tapi tapi mungkin- mungkin bodoh banget nih nggak bisa ngedidik anak. Nggak, tapi mungkin karena komunikasi sis juga sama anak-anak Kedekatan baik juga, itu. makanya bisa kerja di komisi yang ngurusin anak dan perempuan. Iya, Gitu. Prodo lalu itu, kalau Prodo ini kan Iya, kesehatan. yang Oh sekarang iya waktu itu kan, kesehatan. tapi kan udah lama komunikasi Iya, dengan iya, anaknya. iya. Tapi itu mungkin salah satu kuncinya juga ya, salah satu metodenya. Jadi selalu deket, selalu ngomong, selalu gini, selalu menceritakan apapun yang kita alami, Yang kita rasakan, yang kita rasakan, ya. yang kita takutkan, gitu. Kamu Bisa gitu? jadi ya kayak gitu ya, karena kalau bangun tidur tuh kadang-kadang gini di sama suami, sayang, masya Allah, aku kok merasa nggak nyaman ya, aku kok ini ya, besok kita begini ya, besok kita begini ya, gitu aja terus. Oh. Jadi sesuatu itu kalau bisa on the track seperti yang ditata sama Allah biar kita tuh selamat kan. Yang kita takutkan kan ada kejadian apa-apa itu, aduh ngeri banget, Iya. ngeri, apalagi zaman sekarang ya, Iya, iya, ngeri iya. banget.
Tapi kan syukurlah anak-anak semuanya on the track. Bismillah. Iya kan? Bismillah. Kuliahnya bagus. Oh ya Allah, pertolongan Allah. Iya kan? Semuanya bagus. Terus masih ada harapan lagi nggak Yesai? Ke depannya untuk karir Ye, untuk kehidupan Ye? Insya Allah untuk kedepannya, Insya Allah mudah-mudahan Allah kasih terus nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, nikmat bisa bertemu dengan senior-seniorku yang menginspirasi, memberikan motivasi gitu ya. Jadi lebih kepada jalanin aja semua. Semua dijalanin aja. Terus yang pasti nontonin YouTube ya. Tapi jujur loh, aku lagi bosen lagi baca selalu buka terus ketawa. Karena mungkin dunia Eka kan dulu dunia modeling ya. Mau nggak mau ketika bicara Akika segala macam itu kan bisa ngakak, kebayang gitu loh. Karena kalau kita di belakang panggung kan, Enggi, sutra. Udah. Cus. Seru jadinya gitu loh, aduh menyenangkan. Iya kan? Pokoknya zaman kita tuh seru banget ya. Luar Seru banget biasa. kalau di belakang panggung Ya, betul. itu ya. Betul. Kalau mau nunggu show, betul. segala macam celotehan Betul. hanya untuk membunuh bosen kan? Sama mungkin untuk nervous kali Tapi sih. nggak bosan ya? Nggak bosan. Nervous enggak? Enggak nervous Enggak. Karena Kalau lingkungannya. fashion show kan kita nggak butuh ngomong, Betul. jadi kan cuman senyum. Terus ganti Cuman baju yang cepet ganti bajunya itu. cepet. Cuman kan nunggu acaranya Nunggunya mau kan. mulai itu. Acara jam 9 malam, Iya. kita datang jam 6 pagi. Iya. Kan latihan sampai jam 10, habis itu make up. Make up. Pas make up itu ya sambil ada yang bawa kopi, ada yang rempong, ada macam-macam deh pokoknya. Macam-macam. Tapi yang buat rame backstage Desa karena ada aja gitu loh menginspirasi, terus omongannya tuh menyenangkan. Jadi omongnya tuh bukan nyakitin tapi ketawa, walaupun misalnya dia nggak senang nih ada makeup artist yang jelong gitu ya, dia nggak senang alisnya, tapi dia bisa ngomongnya, jadi yang ada kita ngakak gitu loh, bukannya rempong. Iya. Jadi ngomongin, Tapi gue nggak suka alis gue gitu. Tapi cara ngomongnya, Jadi kita tuh yang kalau Eka kan, oh gue nggak suka nih alis gue gitu kan, tengkok. Kalau Desa enggak, jadi kita pas denger wah, yang bikinin alis juga jadi ikutan rempong gitu, jadi nggak benci. Apalagi mulutnya panggung kan ya, seru gitu. Masih banyak yang lebih jutek-jutek dari gue, banyak. Tapi nggak apa-apa, itu yang bikin kita jadi Itu kuat. yang bikin kita jadi kuat. Itu yang Dan bikin saling kita kuat. memahami karakter Ya, masing-masing. betul. Ya kan? Oke, kalau Dia gitu. beruntung mah bisa deket Desa, sangat beruntung. dia yang nggak beruntung deket Dia Eka. juga Oke, Arseti, jadi itu ya harapannya ke depannya menjalani, mengalir, melakoni aja. kayak dirimu mbak, dirimu tuh kan kiblatnya aku juga, segala sesuatu dijalanin aja, sayang, terus ngalir aja. kayak dia aja kalau lagi pengen rambutnya panjang jadi panjangin, kalau lagi pendek pendekin, tapi semua cocok aja gitu loh. Tinta mau. Karena pede. Tinta mawar panjaitan Iya. benar, Iya, tidak mau mau panjang panjang lagi, lagi. ember. Iya. Tuisai. Jadi mendingan mudika pendekar gindang say. Dan karena muka dia juga dasar model yang pasti kita lihat dari kontur mukanya. Mukanya kan cocok kalau dipakein ini kan, jadi akhirnya Buleleng kan, bukan buleleng. Desa Buleleng. juga awet muda loh, Jadi, lihat loh, Desa makanya tinta, lihat tuh. Desa tinta adin Desa, dulu. iya ini juga lihat dong, masya Allah kan mukanya kencang tuh. Tinta adin dulu rempel say. Ya, kan bukan kerutan, rempel. Oke, kalau gitu thank you ya saya. Makasih, Terima Mbak. kasih. Bagus, sehat waktunya. selalu. Terima kasih Mbak. juga. I love you too. Triwise Monkey, terima kasih juga dan sampai sampai jumpa Ritan Laguna di Mande Anjas. Yes, dan jangan lupa subscribe, komen, dan like. Kita nanti Oke. ketemu lagi di episode berikutnya. Bye. Debbie dan Elman bergol.